jika kita membahas produksi industri pertahanan dalam negeri untuk PT Dirgantara Indonesia. Misalkan saja, jenis alutsista tempur Angkatan Udara seperti pesawat patroli maritim dan hingga pesawat angkut militer CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia yang kini telah banyak dilirik oleh berbagai negara militer terkuat di dunia. Dan bahkan salah satu negara maju seperti Turki, Senegal, dan Angkatan Udara Indonesia sendiri yang kini telah diperkuat oleh pesawat CN-235. Melihat perkembangan berbagai jenis alutsista tempur yang telah berhasil diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri, baik dari alutsista tempur Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Indonesia, dapat dikategorikan sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan berbagai jenis alutsista tempur produksi industri pertahanan dalam negeri telah mendunia. Misalkan saja, jenis alutsista tempur Angkatan Udara seperti pesawat patroli maritim dan hingga pesawat angkut militer CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia yang kini telah banyak dilirik oleh berbagai negara militer terkuat di dunia. Dan bahkan salah satu negara maju seperti Turki, Senegal, dan Angkatan Udara Indonesia sendiri yang kini telah diperkuat oleh pesawat CN-235. Sementara itu, di sisi lain, jika kita membahas produksi industri pertahanan dalam negeri untuk PT Dirgantara Indonesia, tentunya kita akan membahas kekuatan armada tempur atau sebuah alutsista tempur yang telah berhasil diproduksi dan kini telah mendunia. Misalkan saja seperti produksi helikopter Bell 412 buatan PT Dirgantara Indonesia, yang merupakan salah satu helikopter serbu dengan berbagai teknologi dan senjata tercanggih, yang kini telah menjadi salah satu alutsista tempur andalan Indonesia. Sebab selain telah diperkuat dengan helikopter serbu Apache buatan Amerika Serikat dan helikopter serbu Mi buatan Rusia, tentunya TNI saat ini telah diperkuat dengan helikopter Bell 412 yang merupakan produksi buatan industri pertahanan dalam negeri sendiri. Adapun helikopter serbu ringan Bell 412 dengan tail number HX4148 ini adalah merupakan helikopter serbu ke-6 yang telah dikirim PT Dirgantara Indonesia dari kontrak pengadaan 9 unit helikopter serbu Bell 412 EP oleh Kementerian Pertahanan Indonesia yang kemudian akan segera dioperasikan oleh Skadron 11 Serbu Puspenerbat TNI Angkatan Darat, di mana 3 unit helikopter pertama telah dikirim pada tanggal 29 Desember 2022, 17 Februari 2021, dan 19 Februari 2021 lalu. Serta 2 unit helikopter lainnya telah dikirim pada tanggal 21 Juli 2021 lalu. Sementara di sisi lain, adapun helikopter Bell 412 yang telah diproduksi oleh industri PT Dirgantara Indonesia yang memperkuat TNI telah dilengkapi dengan berbagai sistem tercanggih dan hingga senjata modern. Berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait, adapun helikopter serbu ringan Bell 412 yang kini telah memperkuat TNI telah dilengkapi dengan senjata jenis minigun M13-4D yang mengusung kaliber 7,62 x 51 mm dan external rescue hose system. Selain itu, helikopter Bell 412 EP ini memiliki kemampuan single pilot dengan 4 axis stability and control. Namun untuk mendukung dalam medan pertempuran, helikopter Bell 412 dilengkapi dengan sistem avionik, sehingga helikopter Bell 412 EV sangat mudah disesuaikan dan dikonfigurasi untuk berbagai kebutuhan operasi dan kostumisi.
Sementara itu, di sisi lain, selain helikopter serbu Bell 412 yang telah berhasil diproduksi oleh industri PT Dirgantara Indonesia, TNI Angkatan Udara saat ini juga telah memiliki alat utama sistem persenjataan atau alutsista helikopter Full Combat Submission SC-725 dan diklaim lebih canggih dari helikopter serbu Bell 412. Melansir dari laman resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau kemhan.go.id, bahwa helikopter kombatan SC-725 yang merupakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia telah dilengkapi berbagai teknologi terbaru dan hingga senjata modern yang telah digunakan. Selain itu, helikopter SC-725 yang tak lain adalah merupakan seri terakhir dari keluaran Super Puma yang diklaim telah terbukti ketangguhannya dalam medan pertempuran. Kini telah menjadi bagian dari kekuatan armada tempur udara militer Indonesia. Di sisi lain, jika kita melihat dari segi spesifikasi, helikopter SC-725 buatan PT Dirgantara Indonesia, helikopter Full Combat Submission SC-725 dapat digunakan untuk berbagai macam jenis misi. Misalkan saja seperti Troops Transport, Search and Rescue, dan hingga helikopter SC-725 juga dapat digunakan untuk medan pertempuran karena dilengkapi dengan berbagai senjata lengkap yang tentu saja siap digunakan jika dalam keadaan darurat perang. Selain itu, helikopter Full Combat Submission SC-725 telah tersertifikasi SeaStat 6 dan memiliki pelampung di bagian bawah untuk kondisi emergensi yang mengharuskan mendarat di laut atau perairan. Adapun pelampung pada helikopter SC-725 ini dapat berkembang secara otomatis pada kondisi emergensi dengan kecepatan pada pesawat terbang 150 knot. Selain itu, dalam misi SAR, helikopter Full Combat Submission SC-725 buatan industri PT Dirgantara Indonesia ini telah dilengkapi dengan Light Spectral Left SX-16 dan hoist untuk mencari dan mengevakuasi korban, serta dilengkapi Forward Looking Infrared Camera untuk mendukung operasional pada segala medan dan kondisi. Sementara itu, di sisi lain, selain helikopter serbu Bell 412 dan helikopter Full Combat Submission SC-725 buatan industri pertahanan dalam negeri yang telah mendunia dan memperkuat armada tempur udara TNI, PT Dirgantara Indonesia juga telah berhasil memproduksi pesawat militer dengan jenis 3 pesawat CN-235 versi 220. Misalkan seperti pesawat CN-235-220 sivil, CN-235-220 militer transport, dan CN-235-220 Special Mission, yaitu tipe MPA Maritime Patroli Aircraft atau patroli maritim. Namun dalam keperluan militer, pesawat CN-235-220 digunakan untuk penerjunan pasukan dan pesawat militer tipe CN-235 ini telah dilengkapi sistem komputer yang terintegrasi dengan sistem sensor, sehingga memiliki kemampuan menangkap rute dan pancaran frekuensi. Sementara untuk tipe MPA atau pesawat intai maritim, pesawat jenis CN-235-220 memiliki kemampuan radar untuk dapat menjangkau antara 100 hingga 200 nautical mile dan telah dilengkapi dengan kemampuan kamera beresolusi tinggi, dapat mendeteksi berbagai jenis logam, dan pesawat ini dapat memaksimalkan proses patroli untuk wilayah laut maritim Indonesia, layaknya pesawat intai P-8 Poseidon Amerika Serikat. Selain itu, untuk membekali kemampuan yang mumpuni terhadap pesawat intai maritim CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia, bakal dilengkapi roket pada pesawat jenis CN-235-220 versi MPA. Sehingga dengan begitu, personel pesawat yang melakukan patroli bisa langsung melakukan tindakan apabila menemukan adanya pelanggaran
Sehingga dengan berbagai sistem dan kecanggihan yang dimiliki membuat beberapa negara di dunia sangat tertarik untuk memperkuat militer Angkatan Udara dengan pesawat CN-235-220 jenis MPA. Hal tersebut terbukti sebab untuk tipe pesawat militer CN-235-220 MPA, PT Dirgantara Indonesia setidaknya telah membuat 18 unit pesawat dan sebanyak 9 unit digunakan oleh Turki, 4 pesawat untuk Korea Selatan, dan selebihnya akan digunakan oleh TNI Angkatan Udara Indonesia. Adapun misi yang dapat dilakukan oleh pesawat militer CN-235 buatan Indonesia ini, yaitu memiliki fungsi sebagai pesawat transportasi atau angkut pasukan, menjatuhkan patrol sebagai pesawat patroli maritim, dan dapat menjalankan misi peperangan anti kapal selam, serta berbagai misi lainnya yang dapat digunakan oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Sehingga tidak heran jika pesawat CN-235-220 jenis angkut militer dan jenis MPA atau pesawat intai yang disebut sebagai pesawat multiperan seperti pesawat P-8 Poseidon Amerika Serikat